Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Jangan ikut paket itu, pemenangnya sudah ada. Kalimat yang sederhana, tetapi bagi sebagian pelaku proyek, kalimat ini bisa mengubah segalanya. Bayangkan, Anda menghabiskan waktu berminggu-minggu menyiapkan dokumen tender, mengumpulkan sertifikat, mencari personil, menghitung penawaran hingga larut malam, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, dan berharap memiliki kesempatan yang sama seperti peserta lainnya. Lalu, sebelum proses evaluasi selesai, seorang berkata kepada Anda, "Sudah, percuma, paket itu sudah ada pemiliknya." Awalnya, terdengar seperti gosip, terdengar seperti alasan yang biasa diucapkan peserta yang kalah. Namun yang membuatnya menarik adalah kalimat seperti ini tidak hanya muncul sekali, tidak hanya muncul pada satu proyek, dan tidak hanya muncul di satu daerah. Dari tahun ke tahun, dari proyek kecil hingga proyek bernilai miliaran rupiah. Cerita yang terus terdengar tentang paket yang konon sudah memiliki pemilik, tentang peserta yang disebut-sebut akan menang jauh sebelum pengumuman keluar, dan tentang orang-orang seolah mengetahui hasil perlombaan bahkan sebelum perlombaan dimulai. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa tahu? Apakah itu hanya tebakan? Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah memang suasana yang tidak diketahui oleh peserta lainnya? Yang lebih menarik lagi, Indonesia saat ini memiliki sistem pengadaan elektronik yang dirancang transparan, terbuka, dan dapat diawasi oleh publik. Namun, jika sistemnya sudah dibuat seperti itu, mengapa kalimat pemenangnya sudah ada masih terus hidup hingga hari ini? Dalam video kali ini, kita tidak akan membahas teori konspirasi, dan juga kita tidak akan menuduh pihak manapun, tapi kita akan membahas sebuah fenomena yang sudah lama menjadi pembicaraan di dunia proyek. Fenomena yang membuat banyak orang bertanya, apakah semua peserta tender benar-benar memulai dari garis start yang sama? Atau ada sebagian orang yang sudah mengetahui arah perlombaan sebelum perlombaan dimulai? Mari kita mulai di Ruang Kreatif Konsultan. Bagi sebagian orang, kalimat pemenangnya sudah ada mungkin terdengar seperti gosip biasa. Kalimat yang sering muncul setiap kali ada tender besar, kalimat yang diucapkan oleh peserta yang kecewa, atau mungkin kalimat yang lahir dari rasa frustasi karena gagal memenangkan pekerjaan. Dan jujur saja, awalnya saya juga berpikir seperti itu, karena secara logika, bagaimana mungkin seorang bisa mengetahui pemenang sebuah tender, bahkan sebelum proses evaluasi selesai? Bukankah semua peserta menyerahkan dokumen yang sama? Bukankah semua proses dilakukan melalui sistem elektronik? Bukankah hasil akhirnya baru diketahui setelah evaluasi selesai? Lalu dari mana keyakinan itu berasal? Namun, seiring waktu, saya mulai menyadari sesuatu yang menarik. Kalimat yang tidak pernah benar-benar hilang. Tahun berganti, pejabat berganti, sistem berubah, aturan diperbarui, teknologi makin canggih, tapi kalimat yang sama terus muncul. Pemenangnya sudah ada, dan yang membuatnya semakin menarik, karena nama yang disebut-sebut sebelum proses selesai benar-benar muncul sebagai pemenang. Sekali, mungkin kebetulan. Dua kali, mungkin masih kebetulan. Tapi ketika pola yang sama terus terlihat, orang mulai bertanya, bagaimana mereka bisa tahu? Apakah mereka memiliki informasi yang tidak dimiliki peserta lain? Ataukah mereka hanya lebih memahami bagaimana permainan ini berjalan? Dalam dunia proyek, ada satu hal yang sering dianggap lebih berharga daripada modal, lebih berharga daripada alat berat, bahkan lebih berharga daripada pengalaman, yaitu informasi. Karena siapa yang mendapatkan informasi lebih cepat, biasanya memiliki keuntungan lebih dulu. Bayangkan, dua orang mengikuti sebuah perlombaan. Orang yang pertama baru mengetahui jalurnya saat lomba dimulai, sedangkan orang yang kedua sudah mempelajari jalurnya jauh sebelumnya. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih percaya diri? Dan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Disinilah pertanyaan mulai muncul, karena banyak cerita beredar di kalangan pelaku proyek memiliki pola yang hampir sama. Ada peserta yang terlihat sangat siap, terlalu siap, seolah mereka sudah memahami kebutuhan pekerjaan, bahkan sebelum peserta lain membaca dokumen. Mereka mengetahui apa yang disiapkan, mereka mengetahui personil seperti apa yang dibutuhkan, mereka mengetahui detail-detail seringkali baru dipahami peserta lain setelah mempelajari dokumen selama berhari-hari. Apakah itu berarti ada pelanggaran? Belum tentu, karena bisa saja mereka memang lebih berpengalaman, bisa saja mereka lebih memiliki tim yang baik, dan bisa saja mereka bekerja lebih cepat dibanding peserta lainnya. Tapi sekali lagi, ketika pola yang sama terus berulang, kecurigaan mulai tumbuh. Dan ketika kecurigaan tumbuh, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah semua peserta benar-benar memulai dari garis start yang sama? Karena jika semua peserta memulai dari titik yang sama, mengapa ada orang yang tampak sudah mengetahui arah perlombaan bahkan sebelum perlombaan dimulai? Dan untuk menjawab pertanyaan itu,
kita harus melihat bagaimana sebenarnya sistem tender pemerintah bekerja. Karena mungkin jawabannya tidak sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Untuk memahami kalimat pemenang yang sudah ada terus muncul, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya sebuah proyek pemerintah lahir. Karena kenyataannya, tender bukanlah titik awal. Tender hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Banyak orang membayangkan proyek pemerintah dimulai saat pengumuman tender muncul. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jauh sebelum tender diumumkan, sebuah proyek biasanya sudah melalui berbagai tahapan perencanaan. Tahapan yang pertama perencanaan, tahapan yang kedua anggaran, tahapan yang ketiga rancangan umum pengadaan, tahapan yang keempat persiapan pengadaan, tahapan yang kelima tender, tahapan yang keenam pemenang, dan tahapan ketujuh pelaksanaan. Tetapi sebelum 1 meter jalan dibangun, sebelum satu gedung didirikan, pemerintah terlebih dahulu menyusun kebutuhan apa yang akan dibangun, di mana lokasinya, berapa nilainya, dan kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Setelah kebutuhan ditetapkan, informasi tersebut mulai masuk ke rancangan umum pengadaan atau yang biasa disebut RUP. Disinilah publik mulai dapat melihat rencana paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pemerintah. Secara teori, informasi ini terbuka untuk siapa saja, kontraktor, konsultan, maupun masyarakat umum. Semua dapat melihat paket yang direncanakan. Tetapi meskipun informasinya terbuka, tidak semua orang mencarinya, tidak semua orang memantaunya, dan tidak semua orang mempersiapkan diri sejak awal. Disinilah jarak mulai terbentuk. Ketika tender akhirnya diumumkan, sebagian peserta baru mulai membaca dokumen, namun sebagian lainnya mungkin sudah mengetahui keberadaan paket tersebut sejak lama. Mereka telah mempelajari lokasi, menghitung kebutuhan personil, menyiapkan pengalaman yang relevan, dan menyusun strategi penawaran, personil, peralatan, pengalaman, sertifikat, metode kerja, dan apakah itu berarti ada kecurangan? Belum tentu. Karena mengetahui informasi lebih awal tidak selalu berarti melanggar aturan. Bisa jadi mereka hanya lebih aktif memantau peluang, lebih disiplin dalam persiapan, dan lebih cepat bergerak dibanding peserta lainnya. Namun, cerita tidak berhenti sampai di sana. Karena dalam dunia pengadaan, ada satu tahapan yang sering luput dari perhatian publik. Tahap yang terjadi bahkan sebelum tender diumumkan. Karena terkadang pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang memenangkan tender, tetapi bagaimana sebuah pekerjaan dirancang sejak awal. Dan untuk memahami itu, kita harus melihat bagaimana spesifikasi sebuah proyek disusun. Karena mungkin di sanalah sebagian jawaban mulai ditemukan. Di atas kertas, semua peserta tender memiliki kesempatan yang sama. Dokumen diumumkan secara terbuka, jadwal tersedia untuk siapa saja, dan siapa yang memenuhi syarat dapat ikut bersaing. Namun, persaingan yang terlihat terbuka belum tentu benar-benar setara. Karena jauh sebelum peserta memasukkan dokumen penawaran, ada satu dokumen yang diam-diam menentukan arah kompetisi, yaitu spesifikasi. Dokumen teknis yang menjelaskan apa yang harus disediakan oleh peserta, mulai dari material, metode pekerjaan, pengalaman, hingga detail-detail yang tampak sederhana. Dalam kondisi normal, spesifikasi dibuat untuk memastikan kualitas pekerjaan, agar proyek berjalan sesuai kebutuhan, agar hasil akhirnya memenuhi standar. Tetapi masalah muncul ketika spesifikasi tidak lagi dibuat untuk menjelaskan kebutuhan, melainkan untuk mengarahkan hasil. Bayangkan, sebuah proyek membutuhkan kendaraan operasional. Alih-alih menjelaskan fungsi yang dibutuhkan, dokumen justru memuat rincian yang sangat spesifik. Kapasitas tertentu, dimensi tertentu, fitur tertentu, kombinasi tertentu. Ketika seluruh rincian digabungkan, hanya satu produk di pasar yang mampu memenuhi semuanya. Akibatnya, bukan peserta yang bersaing, melainkan peserta yang kebetulan memiliki akses terhadap produk yang sesuai. Fenomena semacam ini hanya terjadi pada pengadaan barang. Ia bisa muncul dalam berbagai bentuk: peralatan, teknologi, material konstruksi, bahkan persyaratan pengalaman. Disinilah muncul pertanyaan penting: apakah spesifikasi tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan proyek, ataukah kebutuhan proyek yang disesuaikan dengan spesifikasi tertentu? Namun dampaknya sangat besar, karena satu kalimat dalam dokumen dapat menghilangkan puluhan calon peserta. Menurut prinsip pengadaan pemerintah yang diatur oleh LKPP, persaingan harus berlangsung secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Karena itu, spesifikasi idealnya disusun berdasarkan kebutuhan dan kinerja yang diinginkan, bukan mengarah pada merek atau penyedia tertentu. Tidak semua spesifikasi yang rinci berarti bermasalah. Banyak proyek memang membutuhkan standar teknis yang tinggi.
dan rincian yang ketat seringkali diperlukan untuk menjamin kualitas. Namun, ketika rincian tersebut menjadi terlalu spesifik tanpa alasan yang jelas, muncul ruang bagi pertanyaan. Dan ketika pertanyaan muncul, kepercayaan terhadap proses mulai dipertaruhkan. Jika spesifikasi mampu menentukan siapa yang ikut bertanding, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menyusun spesifikasi tersebut dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap hasil akhir tender. Karena di balik setiap dokumen yang terbit selalu ada pihak yang menulisnya, dan disitulah cerita berikutnya dimulai. Setiap tender selalu diawali oleh sebuah dokumen yang berisi kebutuhan, persyaratan, metode pelaksanaan, dan spesifikasi teknis. Namun dokumen itu tidak muncul begitu saja, ada pihak yang menyusunnya, ada pihak yang menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi sederet persyaratan. Dalam banyak proyek, peran tersebut berada pada tim perencana, konsultan perencana, atau pihak teknis yang ditunjuk oleh pemilik pekerjaan. Mereka lah yang pertama kali menggambar proyek, menghitung kebutuhan, dan menyusun dasar yang nanti digunakan dalam proses pengadaan. Karena itu, kualitas tender seringkali ditentukan jauh sebelum pengumuman dilakukan, jauh sebelum peserta memasukkan penawaran, bahkan jauh sebelum panitia melakukan evaluasi. Semuanya berawal dari bagaimana kebutuhan proyek diterjemahkan dalam dokumen. Ketika dokumen disusun secara profesional, persaingan menjadi sehat, peserta memiliki kesempatan yang setara, dan negara memiliki peluang mendapatkan hasil terbaik. Namun ketika kualitas perencanaan menurun, masalah seringkali muncul sejak awal, bahkan sebelum proses tender dimulai. Karena pada akhirnya, tender bukan soal memilih pemenang, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem dirancang agar menghasilkan pemenang yang layak. Mungkin sekarang kita mulai memahami bahwa pertanyaan apakah pemenangnya sudah ditentukan tidak selalu sesederhana yang kita bayangkan, karena dalam di dunia pengadaan, hasil akhir seringkali dipengaruhi oleh banyak keputusan yang terjadi jauh sebelumnya, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi, penyusunan dokumen, hingga proses evaluasi. Dan justru di tahap-tahap itulah nasib sebuah tender seringkali terbentuk. Bukan berarti setiap tender bermasalah, bukan berarti setiap pemenang sudah ditentukan, tetapi transparansi, kompetisi yang sehat, dan pengawasan publik yang tetap menjadi hal terpenting. Karena setiap proyek pemerintah pada akhirnya menggunakan uang publik, uang yang berasal dari masyarakat, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses itu berjalan. Jika Anda bekerja di dunia konstruksi, pernah mengikuti tender, atau mengikuti pengalaman menarik terkait proses pengadaan, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda pemenang tender benar-benar ditentukan saat evaluasi, atau justru jauh sebelum proses itu dimulai? Saya tunggu diskusinya di Ruang Kreatif Konsultan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.